Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Winarno. Saya beralamat di Sudimoro, Pucanganom, Serumbung, Magelang. Sementara usaha saya adalah agrowisata. Kebetulan dulu saya pernah kerja di luar negeri ya, perusahaan asing. Tahun 2012 itu ada peraturan baru yang mengharuskan saya menjual minuman di salah satu kapal pesiar. Tapi waktu itu karena hati saya menolak, kemudian saya memutuskan diri untuk keluar dari perusahaan. Kemudian setelah saya resign dari pekerjaan saya, kemudian saya mencari-cari sesuatu yang kira-kira pas dengan hobi saya. Kebetulan saya memang penyuka tanaman, Mas. Dari dulu saya suka tanaman hias dan saya tekuni. Akhirnya saya menemukan hal-hal yang baru, yaitu saya harus menanam buah seperti ini. Prosesnya ya biasa, Mas, tertatih-tatih dari awal. Konsep awal kita itu nggak terarah ya. Saya waktu itu nanam bunga, kemudian nanam jambu kristalnya diserang hama, kemudian nanam jambu air. Nah, mulai dari jambu air ini, kemudian mulai orang-orang melirik ke sini, dari jauh-jauh pada datang ke sini. Dan setelah itu kita menanam anggur sekelumit di situ, tapi ternyata antusias orang-orang untuk melihat kebun anggur waktu itu banyak sekali. Dan atas saran dari pengunjung, kemudian kalau bisa ditambahin dengan fasilitas-fasilitas lainnya, akhirnya sekarang walaupun masih sederhana sudah ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti resto, musola, dan toilet sudah ada. Dulu masih benar-benar alami, nggak ada apa-apa gitu ya. Sebuah usaha itu tidak mudah, jadi manakala kita membuat suatu usaha, kita harus istiqomah, harus terus-menerus. Yang jelas sebelum terjun di dunia usaha, alangkah baiknya kita mempelajari ilmunya dulu, apapun itu. Hal yang tersulit adalah dana, yang jelas itu. Makanya kita pelan-pelan dari sedikit, akhirnya lama-lama bisa terbentuk. Saya juga dulu nggak ngira akan terbentuk seperti ini, nggak ngira. Cuman dari sedikit saran-saran dari tamu, sebaiknya dibikin ini biar lebih menarik lagi, akhirnya terjadi seperti ini. Buah-buahan yang ada di sini ini kan namanya Saung Paribon Swarga Buah Tropikal ya. Itu berharapan nanti di sini semua buah-buahan tropikal yang ada di sini itu ada, walaupun cuman 1 atau 2. Harapannya saya bisa menanam semuanya. Cuman untuk saat ini baru ada anggur itu sebenarnya nggak tropikal ya itu ya. Ada kelengkeng sekarang, kemudian ada sekitar 20 jenis jambu air, kemudian ada durian musangking, kemudian bawor, duri hitam, kemudian juga ada tanaman langka seperti tanaman duet, tanaman kepel. Harapan nanti tetap ada tanaman-tanaman yang bisa buat edukasi anak-anak. Seperti di sini ada tanaman vanili seperti ini juga merupakan alat untuk edukasi anak-anak juga. Nah, cara perawatan yang jelas ya, kita harus menjaga jangan sampai ada penyakit-penyakit yang ada di tanaman-tanaman. Kemudian juga pemupukan harus rutin ya, seperti kelengkeng juga harus rutin kita semprot, apalagi setelah dilakukan pembungaan. Jadi kelengkeng itu proses dari bunga sampai membentuk buah bisa dipetik itu lama. Ada sekitar 6-7 bulan itu baru bisa dipetik. Itu juga tergantung daerah, tergantung juga DPL-nya. Kalau di dataran rendah dia akan lebih cepat matang, kalau di dataran tinggi dia akan lebih lama matang ya. Makanya selama kita menunggu dari bunga sampai membentuk buah matang itu kita harus rajin menyemprot agar tidak ada hama yang masuk ke situ. Untuk buah-buahan harus kita bungkus karena hamanya nggak cuma insek tapi juga ada kelelawar. Itu yang lebih banyak menyerang ya, kelelawar itu. Kalau tangan-tangan manusia di sini paling 1-2, itu tidak masalah, kita ikhlas, tidak masalah. Setelah masuk ke sini juga bayar tiket dulu, ada HTM-nya. Kemudian kalau mau petik sendiri kita dampingi, setelah petik ditimbang, kemudian baru membayar, seperti itu. Secara ekonomi jelas sangat menguntungkan ya. Kalau untuk anggur ini sebetulnya kalau sudah paham ilmunya, nanti satu pohon itu bisa menghasilkan kisaran 20-30 kilo. Kalau misalkan harga 70 sudah lumayan harganya. Untuk
Jambu air juga misalkan satu pohon bisa 1 kuintal juga sudah kelihatan. Lebih ngirit lahan sebetulnya. Satu pohon jambu air misalkan keluar 1 kuintal itu nanti bisa menghasilkan sekitar 2.500.000. Kalau ditanami satu petak sawah 1.000 meter paling juga dapatnya segitu. Jadi kita punya tanaman jambu air ataupun kelengkeng itu 1 pohon, kalau sudah besar nanti sama saja kita punya lahan 1 petak sawah ditanami padi. Nah, kalau kita punya banyak tanaman ya sama saja kita punya tanah yang luas ibaratnya. Jadi irit-irit tempat ya, irit-irit tempat ya. Ini adalah salah satu jenis jambu air yang ada di tempat kita. Ini baru tiga jenis jambu air ya. Sebetulnya di sini ada sekitar 20 jenis jambu air, tapi ada beberapa yang belum berbuah juga. Nah, ini yang sudah berbuah ini jenis Thai Super Green. Warnanya hijau seperti ini. Ini bisa besar. Misalkan dipelihara 2 biji ini bisa sekitar 2,5 ons bisa 1 bijinya. Kalau yang ini jenis Red Taiwan. Ini belum matang banget ini. Nah, ini juga termasuk jenis jambu yang patut kita pelihara. Ini jenis Red Taiwan, ini bisa besar-besar. Ini kadang-kadang bentuknya kalau sudah matang akan tidak lonjong seperti ini, tapi akan bulat. Nah, kalau yang ini jambu madu Delhi ini. Ini jambu sejuta umat, ini banyak sekali. Atau jambu citra itu kadang-kadang juga ya. Ini juga rasanya manis. Jadi ini karakternya beda-beda. Kalau ini agak lembut, kalau ini crunchy, ini lebih berair, lebih berair ya. Jadi ini 3 jenis jambu air, 1 Red Taiwan, kemudian Thai Super Green, sama jenis jambu madu Delhi. Jadi untuk anak-anak muda kalau bikin suatu usaha itu kira-kira yang bisa berkelanjutan ya, nggak cuman yang musiman lah. Dan kita benar-benar harus menekuni terus, jangan sampai kita patah semangat di tengah-tengah jalan ya. Kalau saya menyarankan, bekerjalah sesuai dengan hobi yang kita senangi ya, karena dengan hobi yang kita senangi kemudian ditambah dengan ilmu yang ada kita nanti orang-orang akan datang sendiri. Misalnya seperti ini, misalkan saya menguasai ilmu tentang anggur, nanti orang-orang akan datang ke sini sendiri. Kemungkinan nanti jadi juga biasanya jadi narasumber juga. Kemudian orang kesini karena berminat pengen nanam anggur, kemudian datang beli bibit, tanya-tanya soal anggur. Jadi sesuatu yang kita senangi kemudian kita ilmuin akan mendatangkan rezeki sendiri. Dan yang jelas kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kuncinya. Silahkan yang mau berkunjung ke sini. Di sini ini ada edukasi buat anak-anak sampai orang tua ya. Kalau untuk anak-anak biasanya pengenalan tanaman, kemudian di sini juga ada kreasi tanah liat dan juga ada permainan seperti menangkap ikan. Kemudian juga kita sudah mulai membentuk paket-paket edukasi yang lain atau paket wisata yang lain. Jadi nanti setelah bis di drop, kemudian kita turun di salah satu tempat wisata. Di sana ada semacam pura, kemudian kita alihkan ke kebun salak. Kemudian dari tempat salak sana langsung ke sini belajar tentang kebun dan makan-makan di sini biasa. Untuk media sosialnya kita di TikTok ada, kemudian di IG juga ada. Nama TikToknya MW Jamur Kuping _Paribon. Untuk nomor HP-nya 085 625 89777. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe Capung Video Channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.